Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Tidak terlalu banyak masyarakat yang menyadari bahwa perempuan kepala keluarga atau PK begitu besar jumlahnya dan keberadaan mereka tidak diakui. Hidup tanpa suami membuat mereka tersingkir dari masyarakat. Mereka harus menghidupi anak dan anggota keluarga yang lain sendiri, yang menyebabkan kondisi mereka menjadi sangat miskin. Peristiwa-peristiwa yang mereka lalui tidak jarang meninggalkan luka, kepedihan, dan trauma yang mendalam. Bahkan sebagai perempuan tanpa suami, mereka kerap memperoleh stigma yang umumnya mendiskreditkan. Mereka bertambah miskin karena tidak mempunyai akses terhadap berbagai sumber daya. Ketentuan yang menyebutkan kepala keluarga adalah laki-laki telah menjauhkan mereka dari memperoleh berbagai bantuan pemerintah. Ada 5 fokus pemberdayaan PK. Pertama, kesejahteraan. Karena mereka sangat miskin, kita harus mulai dengan peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan, perbaikan kondisi kesehatan, pendidikan anak-anak, dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Yang kedua, membuka akses terhadap sumber daya seluas-luasnya. Akses terhadap pendanaan, pelayanan, program-program yang ada di sekitarnya. Akses terhadap sumber daya ini akan membantu kesinambungan kesejahteraan mereka. Yang ketiga, partisipasi mereka dalam berbagai aktivitas di masyarakat. Dengan terlibat di dalam masyarakat, mereka keberadaannya akan diakui dan juga wawasan mereka akan terbuka. Yang keempat, kesadaran kritis. Hal ini yang paling sulit untuk dilakukan, tapi sangat penting. Kesadaran kritis ini membuka wawasan mereka terhadap hak, kemudian juga melihat secara kritis persoalan-persoalan yang dihadapin oleh dirinya maupun masyarakatnya. Jika mereka mampu melihat secara kritis persoalan mereka, maka mereka akan termotivasi untuk melakukan suatu perubahan. Yang kelima, kontrol. Artinya mereka ditingkatkan kapasitasnya untuk memimpin, untuk mengambil keputusan bagi dirinya, dan juga untuk mengawasi berbagai keputusan yang dilakukan yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap dirinya. Program pemberdayaan perempuan kepala keluarga atau PK dimulai pada tahun 2002 dengan pembentukan sistem pendukung berupa Sekretariat Nasional dan Tim Pendamping Lapang. Seorang pendamping lapang atau PL bertugas mengorganisir dan mendampingi paling sedikit 10 kelompok PK di satu kecamatan. Setelah memahami program, membangun visi mereka, serta menguasai berbagai strategi dan metodologi mengorganisir masyarakat, PL kemudian mulai melakukan tugasnya. Saat saya mengadakan sosialisasi, saya melakukan atau membangun kepercayaan juga terhadap tingkat pemerintah desa. Di sana saya mengadakan pendekatan juga terhadap tokoh-tokoh masyarakat, kemudian tokoh-tokoh perempuan. Kadang kita mengalami miscommunication dengan aparat desa, yaitu pemerintah desa maupun kecamatan, juga tim koordinasi. Mereka tidak terbiasa dengan pertemuan. Itu juga jadi persoalan. Mereka sudah terbiasa hanya menerima program, bahkan menganggap suatu program itu hanya untuk laki-laki. Ketika ada program khusus perempuan, mereka juga merasa asing. Ada beberapa kumpulan ibu-ibu yang langsung menolak gitu. Menolaknya itu
Dalam arti mereka tidak mau berkelompok karena saya tidak menjanjikan masalah bantuan. Karena mereka dua satu rumah. Sebelum kelompok itu terbentuk, saya harus memberitahukan kepada mereka manfaat dari kelompok itu sendiri. Apalagi dengan latar belakang kita sebagai perempuan kepala keluarga. Kalau kita berjuang sendiri-sendiri, maka sesuatu tujuan kita tidak akan tercapai. Tetapi kalau kita sudah bergabung dalam sebuah organisasi, maka suara kita cukup didengar. PK yang telah terorganisir dalam kelompok kemudian difasilitasi untuk mulai mengembangkan berbagai kegiatan. Simpan pinjam merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh hampir semua kelompok sebagai sumber keuangan alternatif. Tukar duit. Kalau kelompok itu tanpa simpan pinjam, maka kegiatan karena usaha mereka kan masing-masing. Jadi kalau tidak difasilitasi bersama, maka mereka akan hancur. Sehingga kalau melalui simpan pinjam itu ada keterikatan di antara mereka karena ada aturannya. Kemudian setiap sebulan sekali mereka bertemu untuk melakukan transaksi. Kelompok juga mengembangkan kegiatan ekonomi sebagai sumber peningkatan pendapatan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Misalnya, usaha tenun di NTT, rumput laut di Sulawesi Tenggara, dan pengolahan makanan di Jawa Barat dan Aceh. Untuk meningkatkan kapasitasnya, PK diberikan berbagai pelatihan, termasuk kepemimpinan agar mereka mampu memimpin, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya dalam keluarga. Pelatihan yang telah saya ikuti itu sebanyak 3 kali ya. Salah satunya adalah yang pertama pelatihan misi dan visi, juga organisasi. Manfaatnya di sana kita itu bisa mengetahui tentang sejauh mana prosedur dan bagaimana keadaan PK yang sebenarnya. Terus yang kedua pelatihan yang pernah saya rasakan itu, yang pernah saya ikuti itu diantaranya pelatihan manajemen kepengurusan yang bertempat di Pusdiklat Cibadak. Dari situ manfaatnya lebih banyak lagi yang kita rasakan. Selain kita bisa mengembangkan pengetahuan kita tentang pembukuan, tentang bagaimana cara memanage yang baik itu. Terus kita juga bisa bersilaturahmi, bisa mendapatkan saudara dan kenalan dengan orang-orang Seknas, dengan orang-orang yang ada di wilayah, yang ada di kecamatan kami khususnya. Guna mendokumentasikan kegiatan dan persoalan mereka, PK dilatih menjadi fotografer dan menjadi penulis. Sukanya saya menjadi kader foto karena saya bisa di situ saya bisa bercerita dengan foto ya. Saya sebelum memoto seseorang itu saya sempat berbincang-bincang dulu pengalaman dia, latar belakang dia. Jadi saya ada pendekatan dulu. Jadi itu menambah pengetahuan saya. Ternyata rekan-rekan saya itu bermacam ragam kesulitannya. Jadi di situ saya memotret, saya bisa menceritakan untuk ke orang lain gitu ya. Jika dikembangkan lebih jauh, keterampilan ini dapat pula dijadikan sumber penghasilan. Sekarang sudah bisa membuat sebuah artikel. Dari hasil artikel itu pertama-tama saya mendatangi teman, ya teman tentunya anggota kelompok saya yang mempunyai kisah-kisah unik. Seperti kisah perceraian yang tragis, ditinggal suami, akhirnya diterlantarkan, ya saya tuangkan ke dalam tulisan menjadi sebuah artikel. Dari sebuah artikel saya kirim ke Jakarta, dari Jakarta dikembalikanlah ke kelompok saya menjadi sebuah buletin. Setelah lebih dari 2 tahun melakukan berbagai kegiatan, PK mulai dikenal secara luas keberadaannya di wilayah masing-masing. Kayaknya mereka secara sinis lah mereka dipandang seperti itu. Ya karena mungkin taraf sosialnya mereka di masyarakat itu, mereka sebagai seorang janda atau seorang istri yang suaminya cacat sehingga dia ambil alih tugas status suaminya sebagai kepala keluarga. Nah seperti itu. Namun setelah mereka ini dihimpun di dalam kelompok PK,
ternyata mereka ini sebetulnya merupakan suatu potensi daripada desa itu sendiri, dalam artian bahwa mereka ini sesungguhnya bisa dijadikan potensi untuk membangun dirinya sendiri utamanya, atau barangkali sekaligus potensi untuk membangun desa. Seperti itu. Peka yang telah terorganisir dengan baik juga sudah mampu mengakses sumber daya yang ada. Misalnya, dana bantuan langsung masyarakat atau BLM yang ada di pemerintah. Dana ini dapat dipergunakan untuk modal usaha, pengadaan sarana, makanan sehat, dan beasiswa bagi anak-anaknya. Sebagian mereka mengalami banyak perkembangan dalam dirinya, menjadi lebih percaya diri, berani, dan berkembang kepemimpinannya. Merasakan ada nilai tambah yang cukup besar untuk pribadi, sebagai satu pokoknya menambah pengalaman begitu. Tentunya dalam soal pengetahuan untuk pembukuan, itu juga sudah bisa berbuat sendiri, dan bisa juga memimpin rapat juga sedikit-sedikit, bisa berkomunikasi dengan pemerintah setempat. Saya kan sekolah dari SD saja, jadi pengetahuan sampai begitu. Terus saya dipilih jadi fotografer, terus dilatih di Jakarta. Saya syukur bisa tambah wawasan. Setelah melihat program PK ini, saya merasakan adanya semangat hidup, adanya dorongan untuk mandiri, untuk berdiri sendiri gitu. Perbedaannya waktu dulu cuma kelihatannya murung itu. Kan sekarang ada kegiatan simpan pinjam uang, itu bisa meminjamkan uang, bisa menolong orang diantaranya, walaupun sedikit. Hanya sebagian kecil perempuan kepala keluarga yang mampu dijangkau oleh program ini. Jutaan mereka masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, tersingkirkan dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka berjuang keras seorang diri menghidupi anak-anak, orang tua, dan saudara-saudaranya. Apakah tidak pantas jika kita memberikan pengakuan pada mereka setara dengan warga masyarakat lainnya?